Oke Sobat Frontal, selamat datang di channel yang super frontal. Nah, di video kali ini kita bakal membahas temukan yang terbaik. Ya, jadi buat kawan-kawan semua, apapun itu sebenarnya kita memang harus menemukan yang terbaik ya. Bukan cuman perihal perasaan, hubungan, atau ya berkaitan dengan apa ya, hubungan kedepannya kayak masa depan mungkin ya, kayak yang always hidup berbarengan sampai menua bahkan tutup usia bersama gitu. Itu bukan cuma tentang itu aja ya, untuk menemukan hal yang terbaik, tapi ya memang konteksnya ini lagi-lagi ya, setiap kata mungkin itu sangat luas, apapun itu kalimat dan katanya kan gitu. Cuman di sini ya kalian bisa beranggapan ke yang lain-lain, kayak contohnya temukan ya, kalau kita hobi di motor mungkin ya kita bisa membeli motor yang terbaik menurut kita tuh apa gitu. Kalau memang kalian apa ya, dari kategori orang-orang yang suka motor gede, ya itu mungkin itu yang terbaik buat kalian gitu. Tapi ketika kalian memandang ada motor metik terus kalian kayak anggap sebelah mata, ya itu nggak boleh seperti itu. Karena oke lah, menurut kalian itu kurang yang terbaik bagi kalian, tapi bagi si pemilik itulah yang terbaik bagi dia. Atau bisa jadi faktornya itu kenapa dia memilih itu bukan karena hal yang terbaik untuk diri dia full gitu ya. Enggak, mungkin terbaik bisa jadi gini ya, bisa jadi terbaik dalam hal ekonomi. Contoh ketika dia ngambil motor gede, sebenarnya bisa aja, cuman ya itu tadi, karena memang faktor ekonomi ataupun memang ada hal yang memang harus keuangan itu tadi harus difilternya, harus disisihkan atau dipikirkan lagi untuk menghidupkan dia ke depannya atau untuk kebutuhan dia lainnya. Nah, jadi yang terbaik itu ya dia sebaiknya ambil motor Matic gitu ya kawan-kawan ya. Nah, kita nggak membahas yang ke situ-situ ya, kita membahas ya apalagi kalau bukan tentang hati lah gitu ya kan. Nah, jadi di sini langsung aja kita bahas, langsung aja kita mulai ya kan. Nah, jadi ya di sini kalau aku pribadi tentang hal yang terbaik, sebelumnya aku ingin minta maaf dulu gitu ya kan. Karena ya aku selalu memaksa untuk bertahan, selalu memohon agar diriku enggak meninggalkan dia ataupun kamu gitu. Ya harusnya aku udah sepenuh hati gitu bisa melepas dia gitu kan. Aku juga udah sepenuh hati membiarkan dia pergi, harusnya gitu. Ya makanya di sini aku pengen minta maaf gitu. Mungkin dari kawan-kawan juga udah paham yang aku sebutkan itu, aku kembalikan ke diri aku sendiri ya gitu. Mungkin kawan-kawan juga bisa merasakan hal yang sama. Ya aku menganjurkan minta maaf aja dulu gitu. Jadi kita minta maaf aja dulu, karena ya pernah selalu memaksa untuk bertahan, pernah selalu memohon agar diri dia atau diri kita nggak bisa meninggalkan dia. Gitu juga sebaliknya, diri dia nggak bisa meninggalkan kita gitu. Ya harusnya kita udah sepenuh hati untuk melepaskan dia. Harusnya kita juga udah sepenuh hati untuk membiarkan dia pergi gitu. Makanya kita mungkin bisa meminta maaf aja dulu gitu. Kalau menurut aku ya, menurut kawan-kawan sih terserah mau gimana opininya, mau gimana yang kalian rasakan dan kalian luapkan itu ya. Mungkin kalau memang kalian belum bisa untuk ke situ, ya mungkin ada amarah yang memang sangat-sangat besar yang belum bisa kalian kontrol gitu ya kawan-kawan ya. Ya meminta maaf tuh bukan tanpa alasan ya. Kayak aku lah contohnya kan, ya aku nggak pernah tahu gitu kalau mencintai aku itu ya gimana ya, dia tuh nggak lagi untuk mencintai aku. Maksudnya gimana ya, ya aku nggak pernah tahu gitu kalau mencintai diriku sendiri dia sudah nggak paham. Kalau untuk mencintai diriku sendiri dia udah nggak gitu, artinya siapa lagi yang mencintai diri kita sendiri gitu. Nggak mungkin orang yang kita harapkan terus-terus bisa mencintai diri kita. Makanya dengan cara kita meminta maaf kepada diri kita sendiri, yaitu secara nggak langsung kita juga cinta kepada diri kita, agar gunanya
Dengan cara kita seperti itu kita bisa kayak mengurangkan tekanan batin loh. Kalau menurut aku pribadi ya, tapi ya itu tadi, kalau memang kalian belum bisa merasakan, artinya memang masih ada emosi-emosi atau tekanan-tekanan yang sungguh-sungguh nggak bisa kalian kontrol untuk saat ini gitu. Jadi ya memang sangat-sangat membingungkan di sini kan, karena kita gimana ya, membahagiakan diri kita sendiri tuh justru malah jadi terluka gitu, membuat hati kita terluka gitu ya kawan-kawan ya. Kayak nyebut nama kita gitu kan, nyebut nama kita gitu, seakan-akan dia kayak eh udah nggak pernah lagi gitu. Ibaratnya gimana ya, nyebut nama kita dia udah nggak pernah lagi tuh gini. Aduh, agak bingung aku jelasinnya. Jangankan melalui doa gitu, maksud aku jangankan melalui hati yang paling dalam, ibaratnya kayak kata-kata yang terlontar aja lah gitu, perantaranya gitu. Kayak contoh, dia ketemu teman kita gitu ya kan, kemarin aku jumpa dia gitu loh. Nah, untuk hal-hal seperti itu aja mungkin dia udah nggak mau lagi membahasnya gitu. Jadi itu tadi, itu udah cukup untuk, dari situ aja udah melukai hati kita gitu kan, udah melukai diri kita gitu ya. Jadi sekarang kita persiapkan aja gitu, kita persiapkan untuk dia itu berlalu gitu ya. Maka nggak akan ada lagi, nggak akan ada lagi genggaman atau yang ibaratnya kayak kita tuh menahan dia atau menahan tangan dia untuk biar nggak pergi gitu ya. Walaupun kalau memang dari kalian pribadi ya ada air mata gitu kan, ada air mata yang sangat-sangat disayangkan untuk keluar gitu, ya udah mau nggak mau ya harus rela gitu ya kan ya. Dan walaupun ada kecemasan di situ ya, tetap kembali lagi kita tuh harus ikhlas. Nah, jadi poin di sini tuh ya kalian memang tetap harus ikhlas, itu yang aku bilang tadi kawan-kawan. Mungkin dari kalian belum bisa ikhlas, makanya ada emosi yang nggak terkontrol. Jadi ya amarah itu apa ya, semakin meningkat, semakin berkuasa di dalam diri kita gitu. Nah, itu yang sangat sulit untuk mengendalikan diri kita sendiri. Karena kalau gimana ya, kita mengendalikan diri kita sendiri itu ibaratnya kayak udah include-nya mengendalikan hati, mengendalikan pikiran, itu udah termasuk di dalamnya gitu. Kenapa bisa aku bilang ya, karena kita udah mengendalikan diri kita sendiri. Hati dan pikiran kita ya diri kita sendiri yang tahu. Otomatis ketika kita mengendalikan diri kita sendiri, maka hati dan pikiran kita udah kita apa ya, udah dalam kendali kita gitu. Jadi buat kawan-kawan yang belum bisa ke situ, artinya kalian belum bisa untuk mengendalikan diri kalian. Kenapa? Itu tadi mungkin karena memang belum ikhlas. Jadi titik keikhlasan itu belum tercapai, sehingga amarah dan mungkin emosi-emosi sesaat itu masih membekas atau masih duduk lah. Karena dia memang masih berada di dalam diri kalian. Ya, namanya api. Mungkin ini gambaran ya, namanya api gitu ya kan. Api kalau nggak dipadamkan, kemudian menyambar ke yang lain-lain, ya mungkin bisa jadi api itu bisa semakin gede, bisa semakin besar gitu. Jadi sebelum dia merambah ke yang lain, sebelum dia menyambar ke hal-hal yang mudah terbakar gitu ya kan, ya sebaiknya harus dengan cepat kalian padamkan. Yaitu ya kembali ke diri kalian juga, hanya kalian lah yang bisa memadamkan api tersebut gitu. Karena kalau kalian harapkan orang, jangankan dia lah, jangankan konteks orang-orang yang kita bahas ini kayak orang-orang yang berlalu atau orang-orang yang pergi, kemudian kita berharap dia memadamkan, janganlah gitu ya kan. Terus konteksnya gimana? Oke, kita anggap sahabat, teman, ataupun gimana ya, orang tua, atau ya mungkin dari kalian ada yang humble, orang memiliki orang tua yang humble kan, atau yang kayak orang tuanya ya sama kalian tuh ya friendly ya kayak anak muda gitu loh gitu ya. Ada gitu orang tua gitu, ada, enak diajak curhat, enak diajak cerita tuh ada. Ya itu tadi, kembali ke kalian. Kalau memang ada wadah ataupun ada tempat atau gimana aku bilangnya, pihak ketiga yang memang bisa memadamkan api tersebut, ya silahkan
silahkan coba minta bantuan sama mereka. Silahkan coba datangin mereka, hampirin mereka, gimana caranya api di dalam diri ini bisa padam gitu. Contoh ya, ketika kalian pun mendengar video ini gitu kan, audio ini, ya aku salah satu termasuk orang ketiga gitu. Karena ketika kalian tidak menemukan wadah di situ, ya apapun itulah, ya mungkin memang nggak ada tempat yang pas, ataupun memang kalian tidak ada teman-teman yang ingin kalian singgung mengenai ini gitu kan. Nah, kalian nyamper ke video ini, kalian stay di video ini, alhasil kalian mendengarkan ucapan aku yang sekarang. Ya mungkin kalian bisa lebih rileks, mungkin kalian bisa lebih berpikir jernih lagi, atau bisa kayak oh iya ya, mungkin seperti itu ya gitu. Nah, aku berarti bisa jadi pihak ketiga yang membantu kalian untuk memadamkan api di dalam diri kalian sendiri gitu, contohnya kawan-kawan ya. Jadi kalaupun memang ada orang-orang yang bisa membantu kalian lebih dalam, silahkan. Tapi kalau enggak, maka kalau aku pribadi itu lebih risikonya lebih gede. Sama halnya kayak aku, nggak ke mereka aja, ke aku juga. Ketika aku salah menyampaikan kepada kawan-kawan, ketika aku salah menafsirkan, padahal aku nggak tahu apa yang kalian rasakan, padahal aku nggak tahu apa yang kalian inginkan gitu. Tapi di sini aku hanya berusaha gimana caranya biar kita semua nggak berlarut-larut dalam keadaan situasi seperti ini, kawan-kawan. Kenapa bisa aku bilang seperti itu? Karena ya dengan kita berlarut di dalam keadaan yang seperti ini, titik dimana kita memang kesel ataupun ya memang membaranya kalilah dalam keadaan seperti ini. Pasti dalam hal apapun kita sensitif, dalam hal apapun kita mungkin nggak mood. Bukan berarti aku sok tahu, tapi karena mungkin ya aku membilangkan ini aku pernah merasakan. Ya walaupun nggak semuanya perasaan orang tuh sama, apa yang dirasakan tuh sama, memang nggak, cuman aku ngasih gambaran ke kalian gitu kawan-kawan. Ya kalau memang kalian merasakannya apa yang aku bilang tadi, ya itu tadi, banyak hal-hal kerugian yang terjadi yang kita ciptakan sendiri. Mungkin pun kita juga bisa membuang waktu, selain membuang waktu kita menguras tenaga ekstra gitu kan. Karena dengan cara kita sensitif, otomatis ya emosi kita bertambah, kita nggak mood ketika diajakin orang atau digimanain orang atau mungkin dibecandain orang. Ya dalam situasi yang nggak mood pasti kita kesel kan. Nah, orang yang marah-marah ataupun nggak usah marah-marah lah, kesel atau kayak dia gitu, nah otomatis kan emosi kalian meningkat, kemudian tenaga kalian pasti cukup terkuras di situ kan kawan, cukup habis, banyak terbuang di situ. Jadi maksud aku tuh ya jangan buat apa kita seperti itu, yang mana harusnya kita nggak seperti itu. Ya jadinya seperti itu gitu loh. Alhasil ya diri kita sendiri yang capek untuk gimana menenangkannya kembali. Ya aku udah ngucap 2 kali ya. Mengistirahatkannya kembali gitu loh, menormalkan moodnya kembali gitu. Itu kan kita butuh stamina ekstra lagi gitu kan. Iya kalau memang butuh ada teman kita yang memang dia itu orangnya mood kali lah kalau di tongkrongan, nah itu ya nggak masalah sih gitu. Tapi ya itu tadi lah kira-kira kawan-kawannya gambarannya. Jadi buat kawan-kawan, silahkan kembali lagi ku ingatkan, silahkan. Kalau memang enggak, ya udah kalian cukup pendam, kalian cukup belajar dulu ya, nggak usah langsung aja lah, belajar dulu lah gimana cara memadamkannya sendiri. Karena apapun ceritanya kawan-kawan, tetap kalianlah yang bisa mengontrolnya sendiri, memadamkannya sendiri. Karena kalianlah yang merasakan, kalianlah yang tahu gimana enaknya kalian gitu ya. Karena kalaupun orang ya itu tadi sangat-sangat sensitif, belum tentu pas gitu. Sama kayak kita beli obat. Ya mungkin memang itu udah obat sakit kepala ya kan. Mungkin ya obat sakit kepala itu banyak variannya gitu, banyak brandnya gitu. Nah ada cocok nggak cocoknya nih, ada juga gitu. Contoh kalian dianjurkan untuk minum obat A, sementara kalian cocoknya tuh di obat B. Nah padahal obatnya sama untuk sakit yang sama gitu.
Nah itu tadi gue bilang, itu tadi maksudnya gambarannya kawan-kawan ya. Jadi kalau memang pun kalian bisa dipadamkan oleh orang lain, gambarannya gini, kedepannya ketika kalian terjadi lagi hal yang sama, maka kalian tetap butuh orang lain, maka kalian tetap bergantung, apa ya, ketergantungan sama sih ya kan, goblok. Maaf ya kawan-kawan ya. Ya itu gitulah, intinya kita ketergantungan dengan orang lain gitu, kita nggak bisa lepas dari orang-orang gitu loh. Kenapa ya? Karena cuman orang-orang, kita berharap kepada orang-orang lagi gitu untuk memadamkan api yang ada di diri kita sendiri gitu loh. Padahal adanya di diri kita, tapi kita tetap terus minta tolong kepada orang-orang. Nah, kenapa bisa aku bilang harus diri kita sendiri, kita bisa. Kenapa? Karena ketika terjadi lagi untuk yang kedua, tiga, atau mungkin puluhan kali gitu, kita udah bisa mengontrolnya, kita udah bisa memadamkannya sendiri. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk bantuan orang lain, kita nggak perlu repot-repot untuk mengharapkan orang lain ketika memang kalau sesuai harapan, kalau enggak makin sakit, makin membara yang ada di dalam diri gitu kan, makin sensitif gitu kan. Alhasil semuanya makin buruk. Pertemanan kalian sama teman kalian yang baik-baik aja bisa jadi nggak baik-baik aja gitu. Nah itu tadi, itu bisa kita hindari dengan kita yang udah terlatih, kita yang udah terbiasa, kita yang udah hebat untuk bisa mengontrol diri kita sendiri dalam keadaan seperti itu. Nah gitu ya kira-kira kawan-kawan ya. Makanya aku bilang sama kalian, tetap untuk bisa melakukan tersebut dengan diri kita sendiri gitu. Jadi intinya dari semua yang kita bahas ini, kalian temukan aja lah yang terbaik, biarkan dia pergi, biarkan dia mencari jalannya sendiri. Kalian harus ikhlas. Ketika memang kalian udah mencapai di titik itu, maka kalian akan sangat mudah untuk mengikhlaskan, untuk merelakan dia pergi. Karena berarti bukan dia yang terbaik gitu ya kawan-kawan ya. Pasti ada lagi selanjutnya yang terbaik untuk kita. Ya kalaupun memang selanjutnya bakal pergi lagi, ya nggak apa-apa, kita pernah melewati fase itu kok. Jadi kita nggak sulit-sulit kali, kita nggak susah-susah kali untuk mengikhlaskannya gitu. Ya artinya kita udah paham, bukan dia yang terbaik gitu ya. Jadi jika dengan meninggalkan dia kita bisa membantu membuat diri kita tuh lebih baik, ya udah lakukanlah gitu. Karena kita nggak ingin menjadi alasan seseorang untuk bersedih gitu. Oke, kita bisa mengontrol diri kita, kita bisa membuat diri kita lebih baik gitu. Tapi kalaupun memang kita stay, kalaupun kita memang bertahan di situ, nggak mau berkeras, nggak mau untuk meninggalkan dia, itu bisa jadi alasan dia untuk bersedih. Itu bisa jadi alasan dia untuk dia yang tertekan, dia yang berat untuk melepaskan hubungan ini. Kenapa? Ya pasti dia dengan alasan dia sangat egois membilangkan kita gitu. Dia sangat egois, dia nggak mau untuk meninggalkan aku atau untuk aku tinggalkan. Nah alhasil kita menjadi alasan seseorang untuk bersedih kawan-kawan. Makanya nggak apa-apa, tinggalkanlah kalau memang itu bisa membuat dia lebih baik dan juga diri kita lebih baik. Kehilangan kita gitu kan, kehilangan yang kita miliki mungkin nggak pernah mudah gitu. Maksudnya memang nggak mudah gitu, tapi paksalah agar gimana ya, dia itu tetap tinggal, hanya menunda waktu yang untuk patah dalam waktu lama. Jadi gimana ya, mungkin sulit ya, aku pun ceplos-ceplos saja nih, tapi maknanya ada kira-kira kalau kalian pahami gitu. Walaupun kehilangan yang kita milikin itu nggak mudah gitu ya kan, ya kita terus memaksa agar dia tetap tinggal sama kita. Nah dengan kita memaksa itu sama halnya menunda waktu untuk patah. Itu bisa jadi patah hati atau patah pikiran mungkin. Ya pikiran juga bisa patah loh kawan-kawan.
Karena dengan hati yang patah, maka pikiran juga bakal patah. Nah, terjadilah pikiran-pikiran yang sempit, pikiran-pikiran yang nggak kita inginkan ke depannya. Apapun itu, aku nggak mau ngasih gambarannya, tapi apapun itu nggak untuk kawan-kawan lakuin, tapi cukup kalian pahamin. Oke, mungkin di sini kalian pun udah paham maksudnya gimana. Sekali lagi ku ingatkan, ikhlaskan, biarkan dia pergi, relakan. Maka kalaupun memang dia pergi, kalaupun memang dia mencari jalannya sendiri, ya artinya dia bukan yang terbaik untuk diri kita. Selanjutnya, kita mencari yang terbaik untuk diri kita. Itulah petualangan kita selanjutnya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mendengarkan video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga buat kawan-kawan yang belum mencapai titik keikhlasan bisa lebih semangat belajarnya untuk gimana caranya ngontrol diri kita sendiri. Karena apapun itu, kalianlah yang tahu, kalianlah yang paham keadaan diri kalian seperti apa. Maka kalian juga lah yang bisa mengontrol diri kalian. Oke? Sekali lagi terima kasih dan see you the next video.